Usai mendapatkan laporan tim Raja Wali, Satres Narkoba Polresta Padang menelusuri adanya dugaan transaksi narkoba di sebuah rumah kontrakan di daerah Trandam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Usai berada di TKP, polisi langsung melakukan penggerebekan. Alhasil, petugas menemukan 3 orang yang diduga tengah melakukan transaksi dan pesta narkoba. Salah seorang pelaku diketahui merupakan seorang bandar narkoba yang selama ini menjadi target operasi polisi. Dari tangan pelaku, polisi pun mengamankan 3 paket kecil narkotika jenis sabu yang disembunyikan dalam kamar. Bersama barang bukti, tersangka digelandang ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Ini berawal dari informasi masyarakat yang didapat oleh tim Ops Raja Wali di lapangan. Adanya pelaku tindak pidana narkotika jenis sabu lagi pesta di sebuah rumah. Tim langsung bergerak dan alhamdulillah berhasil mengamankan 2 orang pelaku dan barang bukti sabu, beberapa paket dan alat hisap juga dari TKP. Ini informasi dari masyarakat yang sudah ditargetkan juga oleh tim opsional di lapangan. Kepada pelaku dijerat pasal berapa? Untuk pasal kami terapkan 112 dan 114 ayat 1 Undang-Undang Narkotika tahun 2009. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Dari rekaman video amatir milik warga, terlihat aksi kejar-kejaran antara pelaku hipnotis yang menggunakan kendaraan roda 4 dengan korban yang menggunakan sepeda motor di Jalan Lingkar Utara, Teluk Pucung, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban yang tersadar usai menjadi korban hipnotis, para pelaku yang berjumlah 4 orang langsung mengejar dengan menggunakan sepeda motor. Sementara pelaku yang mengetahui korbannya mengejar langsung tancap gas untuk menghindari kejaran korban. Namun pelarian pelaku pun akhirnya terhenti usai terjebak kemacetan di persimpangan jalan. Yang mengetahui di dalam mobil merupakan pelaku hipnotis langsung menghakimi para pelaku hingga babak belur. Kendaraan yang digunakan oleh pelaku pun dirusak oleh massa. Ia bersama-sama dengan para pelaku mendatangi mengecek daripada saldo ataupun ATM korban. Dengan dia mencek daripada PIN ATM korban tersebut, kemudian dia tidak tanpa sadari ATM-nya itu dibuka ya oleh para pelaku. Penyelidikan lebih lanjut, kini 4 pelaku masih dalam pemeriksaan intensif petugas kepolisian. Kasusnya pun kini ditangani petugas Polsek Bekasi Utara dan Polsek Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Nasib naas dialami Agus Tariana, seorang pekerja jaringan internet harus meregang nyawa usai tersengat aliran listrik saat sedang bekerja memasang tiang jaringan bersama rekan-rekannya di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Jasad korban selanjutnya dievakuasi ke rumah sakit, sementara itu 4 orang lainnya mengalami luka bakar sehingga harus mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi, Cibadak. Insiden ini terjadi saat para korban yang berjumlah 15 orang tengah memasang tiang jaringan internet milik salah satu provider. Saat memasang tiang besi tersebut diduga mengenai kabel aliran listrik bertegangan tinggi yang ada di atasnya. Akibatnya 12 orang pekerja tersengat aliran listrik hingga terpental. Usai kejadian, aliran listrik di sekitar lokasi kejadian sempat padam. Pas sudah mau naik, itu kena ke kabel atas, kabel listrik. Nah, di situ jus mental semua udah gitu doang. Nah, langsung kita ini mati lampu semua itu. Saat ini kasus tersebut masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan buruh PT SIP berunjuk rasa di depan pabrik di kawasan Tanjung Perak, Surabaya. Ya, sebelumnya para buruh memblokade akses menuju jalan tol Tanjung Perak. Teman-teman, masih semangat? Ratusan buruh berhenti dan duduk di atas motor untuk memblokade akses masuk ke jalan tol Tanjung Perak, Surabaya, Sidoarjo. Mereka kemudian lanjut long march dengan mendorong motor menuju pabrik Jalan Tanjung Tembaga, Tanjung Perak, Surabaya.
sebagai simbol kehidupan buruh semakin terpuruk dan tertindas. Para buruh pabrik minyak goreng dan margarin PT SIP Surabaya ini berunjuk rasa membela rekannya sesama buruh yang memasuki masa pensiun namun tidak mendapatkan hak uang pensiun. Tuntutannya apa, Mas? Karyawan-karyawan yang telah pensiun itu belum dibayarkan pensiunnya. Pensiun? Ya, berapa orang, Mas? Ada sekitar sekarang masih ada 3 orang. Ada 3 orang. Itu sejak kapan seharusnya dibayar itu? Ya seharusnya ketika mereka paripurna sudah harus dibayarkan semua seharusnya. Tahun berapa sebenarnya? Tahun kemarin berapa ya? Para buruh akan berunjuk rasa hingga ada kejelasan dari perusahaan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, unjuk rasa maksud kami mahasiswa bersama petani rumput laut di kantor DPRD Tarakan diwarnai bentrok antara pengunjuk rasa dan polisi. Ya, pengunjuk rasa juga sempat memblokade jalan di sekitar kantor DPRD. Bentrokan terjadi antara pengunjuk rasa dan aparat kepolisian di pintu masuk kantor DPRD Tarakan, Kalimantan Utara, Senin siang. Bentrokan berawal saat ratusan pengunjuk rasa yang terdiri dari mahasiswa dan petani rumput laut berusaha memaksa masuk ke kantor DPRD. Pengunjuk rasa terlibat saling dorong, bahkan seorang petani rumput laut mengalami luka akibat terjatuh saat aksi saling dorong terjadi. Aparat kepolisian mencoba mencegah massa masuk karena aula DPRD tidak cukup menampung seluruh massa untuk menyampaikan aspirasi. Aksi unjuk rasa tersebut dipicu adanya tuntutan para petani rumput laut yang selama ini mengeluhkan pendapatan mereka. Bahkan petani rumput laut saat ini banyak yang merugi imbas dari murahnya harga jual rumput laut. Karena begini Pak, itu harga pasaran kan dari pabrik-pabrik Pak, bukan dari pedagang. Ya. Kalau maunya dari petani rumput kalau petani Pak ya 15.000 ke atas itu sudah memadai itu Pak. Kami tidak mau juga terlalu tinggi Pak. Harga yang sekarang berlaku berapa? Harga sekarang ya sudah agak naik, ada 8,5 9.000, tapi pernah tembus 6.000 6,5. Itu merasakan. Selain diwarnai bentrok, para pengunjuk rasa juga memblokade ruas jalan utama di sekitar kantor DPRD. Aksi bakar ban bekas dilakukan pengunjuk rasa di tengah jalan hingga arus lalu lintas terganggu dan ditutup selama aksi berlangsung. Pemirsa, sebuah truk box bermuatan obat-obatan terguling di jalur poros Pantura Lamongan, Jawa Timur. Ia diduga supir mengantuk saat berkendara dan nyaris menabrak sejumlah warga yang hendak menyeberang jalan. Truk box bermuatan obat-obatan ini terguling di jalur poros Pantura Lamongan, Jawa Timur. Menurut saksi, kejadian tersebut berawal saat truk asal Bandung, Jawa Barat melaju dari arah Babat menuju Lamongan. Sopir bernama Rokim, warga Jawa Tengah, mengaku mengantuk saat berkendara dan terkejut saat sejumlah warga hendak menyeberang jalan. Sopir kemudian membanting setir hingga truk terguling. Ngantuk ya? Terus menghindari apa Mas Atik? Menghindari kerumunan orang Pak di depan sekolahan. Oh, di depan sekolahan itu? Langsung guling gitu? Batik kanan. Bawa apa ini Mas? Ini farmasi, obat-obatan rumah sakit. Kan pengemudi semua kendaraan lah. Sudah mana merasa lelah, merasa sudah tidak kuat. Ada sudah dipaksakan. Kecelakaan ini sempat menyebabkan kemacetan panjang. Petugas dan warga mengevakuasi truk box yang melintang di tengah jalan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, sedangkan sopir truk mengalami luka ringan. Dari Lamongan, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah pohon yang berusia puluhan tahun tumbang dan menimpa bangunan di Penjaringan, Jakarta. Ya, akibat pohon tumbang, 1 orang tergencet fondasi bangunan dan proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Sejumlah petugas damkar berupaya menyelamatkan korban yang tergencet di dalam bangunan yang tertimpa pohon tumbang di Jalan Ekor Kuning, Penjaringan, Jakarta Utara. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Petugas harus masuk ke dalam bangunan yang tertimpa pohon. Petugas menggunakan alat untuk memindahkan tumpukan bangunan untuk mengeluarkan tubuh korban. Setelah korban berhasil dikeluarkan, langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Kronologinya adalah pagi itu menurut tadi dari saudara pemilik korban, subuh itu pohon udah mulai goyang. Jadi
untuk penghuni atau karena di bawahnya itu ada etalase counter HP. Diperingatkan untuk pindah, namun tidak mengindahkan gitu. Petugas pemadam kebakaran menerjunkan 2 mobil rescue dengan 10 personel. Petugas pemadam kebakaran dan pertamanan memotong pohon yang menimpa bangunan dan menghalangi sebagian jalan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kepulan asap pekat masih terlihat di hari keempat terbakarnya TPA Rawakucing, Kota Tangerang, Banten. Ya, pihak Pemkot Tangerang dan BNPB mengerahkan helikopter waterbombing guna mempercepat proses pemadaman api. Memasuki hari keempat kebakaran, kondisi TPA Rawakucing di Kota Tangerang mulai membaik. Bahkan Pemkot Tangerang mengklaim jika kebakaran hanya menyisakan 30% di lokasi ini. Meski demikian, kepulan asap pekat masih terlihat di pintu 3 TPA tersebut. Senin pagi, pemerintah kota dibantu BNPB mengerahkan helikopter waterbombing. Rencananya dropping air akan dilakukan sebanyak 50 kali, di mana satu kali dropping berkapasitas 800 liter air. Hari ini hari keempat, tadi pagi dari pukul 5.30 dilaporkan. Kondisinya ya berangsur-angsur membaik lah ya. Pelayanan buat masyarakat juga dari kemarin sudah mulai berjalan kembali. Hari ini yang masih rawan itu ada di daerah pintu 3 ya. Pintu 3, asap-asapnya masih ada, terus tapi apinya sudah mengecil. Terus pagi ini kita dapat bantuan dari pasukan Manggala Agni, dari Kementerian KLHK, dan juga waterbombing dari BNPB pusat. Ya, mudah-mudahan bisa cepat tuntas lah. Dengan adanya bantuan dari pemerintah pusat, Arif berharap kebakaran di TPA Rawakucing segera teratasi, mengingat kepulan asap mulai mengganggu warga sekitar, termasuk aktivitas penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kota Tangerang bersama ribuan warga menggelar sholat istisqo di Stadion Benteng Reborn. Iya, dengan digelarnya sholat istisqo ini diharapkan hujan segera turun dan kebakaran di TPA Rawakucing segera padam, pemirsa. Bersama ribuan warga dan MUI, Wali Kota Tangerang menggelar sholat istisqo di Stadion Benteng Reborn, Banten. Dengan ibadah ini diharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan sehingga kebakaran di TPA Rawakucing segera padam. Diketahui Kota Tangerang sudah 3 bulan mengalami kekeringan hebat. Sementara itu Wali Kota Tangerang, Arif Wismansyah, berharap hujan juga turun di seluruh wilayah Indonesia. Mungkin ini menjadi momentum buat kita semua untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diturunkan hujan di Kota Tangerang, karena sudah kurang lebih 2-3 bulan ya nggak turun hujan ya. Ada hujan tapi sedikit-sedikit begitu ya, mudah-mudahan dengan sholat istisqa ini Allah turunkan hujan rahmatnya bagi kita semua. Tangerang memang dalam pandangan fikih sungguhnya belum darurat, tapi dalam konteks kebersamaan sebagai anak bangsa kita dengar di berbagai daerah sudah cukup serius. Oleh karenanya maka kemudian kami bersama-sama dengan pemerintah mengadakan sholat istisqa hari ini sebagai ikhtiar mohon kepada Allah agar bukan cuma di Tangerang kota ya, tapi semua di negeri ini Allah berikan keberkahan. Kita ke informasi lain, pemirsa, merasa dipermalukan dan diancam. Dodi, gitaris Kangen Band, melaporkan seorang pengendara motor di Bandar Lampung. Ya, pemotor ini marah karena Dodi dituduh penyebab dirinya jatuh dari motor. Inilah video amatir saat Dodi, gitaris Kangen Band, terlibat keributan dengan pengendara motor di kawasan Jalan Imam Bonjol, Kemiling, Bandar Lampung, Lampung. Pemotor yang emosi ini terus memaki hingga mengancam akan mencederai Dodi lantaran dituduh membuat dirinya terjatuh dari motor. Usai kejadian ini, merasa dipermalukan dan terancam, Dodi melapor ke Polresta Bandar Lampung. Ia meminta agar polisi segera menangkap pemotor tersebut dan diproses hukum. Itu kan ada orang di belakang saya itu jatuh dari motor itu bukan saya nabrak, dan saya juga nggak ditabrak, tapi kan saya punya rasa empati ya terhadap orang, walaupun saya nggak nabrak, tapi
tapi tetap ada rasa belas kasihan ke saya lah. Saya bawa dia ke rumah sakit, saya obati gitu. Dia sampai gak enak juga yang jatuh itu. Nah, cuman ada oknum gitu ya, tiba-tiba saya disuruh turun. Gua injek batang leher lu gitu kan, segala macam. Terus istri saya dipaksa turun juga gitu. Terus dia maki-maki, terus kata saya sabar gitu, jangan gitu loh. Terus saya... Sementara itu, usai menerima laporan Dodi, polisi kemudian menangkap pemotor berinisial YD. Tanpa perlawanan, YD digelandang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Begitu mendapatkan informasi, kemudian bikin laporan, ya segera kita tindak lanjut. Yang bersangkutan sudah kita ambil keterangan di sini, baik korban, saksi maupun terlapor. Selanjutnya seperti apa nih penanganan? Selanjutnya ya kita ambil keterangan dulu ya. Nanti kita gelarkan sampai di mana dulu persoalannya. Sedikit nih untuk kronologis laporannya sendiri seperti apa nih? Ya sesuai dengan mereka alami di lapangan, ya masih sama-sama punya ini sendiri, pembenaran sendiri. Keributan antara gitaris Kangen Band dengan pemotor ini viral di media sosial. Kasus ini kini tengah ditangani penyidik Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Pemirsa, polisi berhasil mengamankan seorang ayah terduga pembunuh anak kandungnya sendiri di Mataram, NTB. Ya, motif pembunuhan ditenggarai karena emosi sesaat. Tidak memerlukan waktu lama, polisi akhirnya bisa menangkap S, 42 tahun, seorang ayah terduga pembunuh anak kandung di Mataram, NTB. Saat diamankan dari tempat persembunyiannya, S sempat dihakimi warga yang geram dengan perbuatan pelaku. Pelaku diamankan beberapa saat setelah membunuh putri kandungnya sendiri, NRF, 9 tahun yang masih duduk di kelas 3 SD. Motif pembunuhan diduga karena ketersinggungan pelaku terhadap ucapan putrinya. Pelaku sendiri diketahui baru sebulan berkumpul kembali bersama keluarganya setelah sempat bercerai dan rujuk dengan istrinya. Usai dilakukan otopsi terhadap korban, polisi menemukan adanya sejumlah luka pada tubuh korban, seperti di bawah mata kiri dan leher korban. Selain itu, ditemukan adanya tanda kekerasan lain pada bagian organ vital korban. Minggu, bisa 2 minggu, tergantung hasil analisanya. Termasuk kalau kita bicara medis kan kemaluannya kan kita swab. Siapa tahu ada dugaan kekerasan kan, semua kita swab, apakah anusnya, semua kita swab semua ini. Polisi belum bisa memastikan apakah korban menjadi korban pelecehan seksual ayah kandungnya sendiri hingga akhirnya keluar hasil otopsi. Ayah korban sekaligus pelaku pembunuhan telah menjalani penahanan di Mapolresta Mataram. Pemirsa, 1 unit bulldozer kembali menggusur lahan pertanian warga di Kecamatan Batangkuis, Deli Serdang, Sumatera Utara. Ia terlibat dengan penggusuran, warga menghadang alat berat hingga ada seorang warga yang jatuh pingsan. Kericuan terjadi di lahan sport center di Desa Sena, berbatasan dengan Desa Tumpang Nibung, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Emak-emak menghadang alat berat yang akan menggusur lahan pertanian mereka. Warga protes ke petugas Satpol PP yang mengawal penggusuran. Selain tanaman padi, beberapa rumah yang dibangun warga juga dirubuhkan oleh bulldozer. Sejumlah warga yang mencoba melawan menghalangi penggusuran sambil menjerit. Warga yang geram juga membawa senjata tajam dan mengancam petugas yang hendak menggusur lahan pertanian. Seorang warga sampai pingsan tak sadarkan diri melihat alat berat terus bekerja. Salah satu warga menyatakan penggusuran itu menurutnya salah objek karena lahan sport center berada di Desa Sena, sedangkan lahan masyarakat berada di Desa Tumpatan Nibung. Mereka mempunyai surat tanah yang ditandatangani kepala desa pada masa itu. Perlawanan yang dilakukan warga tak digubris oleh Satpol PP Pemprov Sumut. Mereka tetap melakukan penggusuran menggunakan alat berat dan warga hanya bisa pasrah melihat tanaman mereka diratakan. Dari Deli Serdang, Rizky Fauzan, iNews melaporkan.